Kenapa kamu selalu gagal menabung? Ini kesalahan finansial yang sering dilakukan. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah niat banget buat nabung, tapi ujung-ujungnya selalu kepake? Atau mungkin gaji baru masuk, tapi tiba-tiba udah habis aja? Nah, kalau kamu ngalamin ini, jangan khawatir. Kali ini kita bakal bahas kesalahan finansial yang sering bikin kamu gagal menabung. Coba deh pikirin, tiap bulan kamu dapat gaji atau pemasukan, tapi kenapa rasanya selalu kurang? Bisa jadi, kamu masih terjebak dalam kebiasaan finansial yang salah. Salah satunya adalah nabung di sisa uang. Maksudnya gimana? Banyak orang nunggu sisa gaji buat ditabung, padahal ujung-ujungnya nggak ada yang tersisa. Solusinya? Terapin prinsip, bayar diri sendiri dulu. Begitu dapat pemasukan, langsung sisihin minimal 10-20% buat ditabung atau diinvestasikan sebelum kepake buat yang lain. Kesalahan kedua, kamu nggak punya anggaran yang jelas. Pernah dengar istilah money leaks atau kebocoran pengeluaran? Ini terjadi kalau kamu sering belanja kecil-kecilan yang kelihatannya nggak seberapa, tapi kalau dikumpulin, bisa gede banget. Misalnya, kopi kekinian tiap hari, langganan aplikasi yang jarang dipakai, atau jajan impulsif di marketplace. Solusinya, coba buat budgeting. Pakai metode 50/30/20 di mana 50% buat kebutuhan, makan, transportasi, 30% buat keinginan, hiburan, shopping, 20% buat tabungan dan investasi. Kamu nggak punya tujuan finansial yang jelas. Coba pikir, buat apa sih kamu nabung? Kalau nggak ada tujuan yang jelas, pasti lebih gampang tergoda buat ngabisin uang. Solusinya, tentuin tujuan finansialmu. Misalnya, tujuan jangka pendek, dana darurat untuk 3-6 bulan pengeluaran. Tujuan jangka menengah, uang muka rumah, beli kendaraan, atau modal usaha. Tujuan jangka panjang, investasi buat pensiun atau kebebasan finansial. Dengan punya tujuan, kamu jadi lebih termotivasi buat konsisten nabung. Kesalahan keempat, kamu nggak belajar soal investasi. Cuma nabung doang di rekening biasa nggak cukup buat ngelawan inflasi. Makanya, kamu juga harus mulai belajar investasi, entah itu reksadana, saham, obligasi, atau aset lainnya. Tapi ingat, jangan asal ikut-ikutan, pelajari dulu risikonya, mulai dari yang sesuai dengan profil risikomu, dan jangan investasi pakai uang panas alias uang yang bakal dipakai dalam waktu dekat. Jadi kesimpulannya, kalau kamu mau sukses menabung dan mengelola keuangan, hindari kesalahan ini. 1. Jangan nabung dari sisa uang, tapi sisihin dulu di awal. 2. Buat anggaran biar nggak ada kebocoran keuangan. 3. Tentuin tujuan finansial supaya lebih terarah. Jangan cuma nabung, tapi juga mulai belajar investasi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips finansial lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.